Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan yang ke-13 berarti ya. Sesuai dengan jadwal ya. Untuk siang hari ini yang tadinya kita praktek karena ada satu dua hal ya, saya harus menyiapkan uji kom dan lain sebagainya, kita pakai untuk tugas ya. Penugasan saya cuman sekali dan itu mudah bagi teman-teman ya, karena memang itu adalah makanan sehari-harinya para dokter nantinya, mengobrak-abrik jurnal. Ya, mengobrak-abrik jurnal. Kalau para ustadz, para kiai, para ulama, jika mereka mendapati sebuah permasalahan, ya mereka yang diobrak-abrik itu adalah kitab-kitab para ulama pendahulu dan seterusnya. Nah, kalau dokter ya mereka harus mengobrak-abrik yang namanya jurnal untuk menjelaskan sebuah mekanisme atau menjelaskan keilmiahan ya dalam sebuah praktek kedokteran nantinya. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang telah saya sampaikan di awal kali kita bertemu, kelemahan dokter itu satu, yaitu susah untuk menjelaskan kepada masyarakat awam dengan bahasa yang mudah dicerna oleh mereka. Ya, seperti itu. Kadang para dokter akhirnya memilih untuk diam, bukan karena tidak mengerti, namun tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat. Ya, seperti itu. Ada juga tipe-tipe dokter yang pede, yang menerangkan saja, tapi tetap tidak akan pernah luput dari yang namanya bahasa evidence based, bahasa kedokteran, ya, ya bahasa panfisnya, ya, anfisnya, bahasa-bahasa farmasi, ya, dan seterusnya. Itu yang terkadang seseorang itu bingung, masyarakat awam. Iki sakjane ngomong apa to? Yang diketahui hanya nggih, nggih, nggih. Tetapi tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh seorang dokter tersebut. Untuk itu, saya selalu tekankan kepada teman-teman di awal untuk bisa mengomunikasikan dengan presentasi. Ini adalah latihan teman-teman. Latihan teman-teman sebelum nanti teman-teman terjun ke dunia pengobatan yang sebenarnya, ya, yang langsung berhadapan dengan pasien. Nah, untuk itu di angkatan awal juga sama, ya. Silakan memaparkan apapun tentang bekam, studi kasus, penumpuan apa, silakan ya. Tapi dengan bahasa-bahasa yang yang teman-teman nanti olah sendiri ya, ke dalam bahasa yang mudah. Oke, itu mukadimah dari saya. Saya akan lihat nanti presentasinya satu-satu, dimulai dari ketua, karena namanya ketua harus jadi contoh. Ya, jangan menyesal jadi ketua ya. Silakan ketuanya Mas Zaki untuk bisa dimulai presentasinya.
Ya, kalau saya sak marine wis ya, yang penting teman-teman itu tuntas menjelaskannya. Tapi nanti saat skripsi ya ndak 15 menit gitu. Tuntas nggak tuntas ya harus tuntas. Nah, tapi kalau ini yang penting teman-teman tuh target saya cuma satu penilaiannya. Bisa menjelaskan nggak dengan bahasa yang mudah. Ya, hanya itu saja. Oke, silakan kepada Mas Zaki selaku ketua kelas di kelas elektif ini. Monggo. Eh, Baik, apakah udah terlihat ya Gus untuk layarnya? Oke, sudah. Silakan. Eh, Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan apa yang saya kaji di sini, yaitu Bekam dalam pengobatan diabetes mellitus atau gula darah yang tinggi. Eh, Di sini nanti ada 4 topik pembahasan utama. Yang pertama yakni overview secara singkat mengenai bekam dan hukumnya dalam Islam. Kemudian overview mengenai diabetes mellitus. Kemudian pembahasan beberapa jurnal ilmiah seputar bekam dalam pengobatan diabetes mellitus. Setelah yang terakhir adalah pesan-pesan take home message yang bisa diberikan kepada pasien. Yang pertama adalah pendahuluan bekam. Di sini ada definisi macam-macam dan hukum bekam dalam Islam. Untuk definisi bekam sendiri dalam bahasa medis dikenal dengan cupping terapi. Dan alhamdulillahnya di Indonesia sendiri terjadi peningkatan peminatan masyarakat terhadap pengobatan bekam. Terbukti dari data dari Ikatan Terapi Bekam Indonesia tahun 2014. Secara resmi terdapat 3.342 anggota yang terdaftar sebagai cupping terapis. Ini menunjukkan bahwasannya permintaan masyarakat terhadap bekam atau cupping terapi ini semakin bertambah. Sebagaimana penjelasan pada kuliah sebelumnya, untuk hukum berbekam sendiri adalah dianjurkan. Di sini adalah beberapa hadis Nabi yang menganjurkan adanya bekam. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya kesembahan itu berada pada 3 hal, yaitu minum madu, sayatan pisau bekam, dan sundutan dengan api. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad melarang umatku berobat dengan api. Dan hadis kedua yakni sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal bagi kesehatan kalian adalah hijamah dan fasdu venexation. Hijamah sendiri merupakan istilah bekam dalam bahasa Arab. Nah, untuk macam-macam bekamnya secara umum ada dua, ada bekam kering dan bekam basah. Untuk bekam kering itu berarti menarik kulit ke dalam mangkuk bekam tanpa mengeluarkan darah. Kemudian kalau untuk bekam basah berarti kulitnya ditusuk atau diiris sedikit sehingga darah dapat tertarik keluar menggunakan mangkuk bekam. Dan yang seperti yang pada tabel ini, eh, yang sering dilakukan di negara-negara Arab dan negara-negara Islam lainnya yaitu bekam basah. Dan untuk bekam basah sendiri yang tidak yang dilakukan oleh Nabi juga bekam basah. Kalau untuk bekam kering itu tidak dilakukan sebagai pengobatan tunggal pada zaman Nabi. Selanjutnya adalah overview tentang diabetes mellitus mengenai definisi, terus terbentuknya penyakit, komplikasi yang terjadi, serta hubungannya DM dengan pengobatan bekam. Diabetes mellitus sendiri merupakan sebuah penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah. Hal ini disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin, fungsi insulin ataupun keduanya. Untuk data di Indonesia sendiri, DM merupakan suatu penyakit yang serius, di mana Indonesia itu menjadi negara peringkat ketiga tertinggi di Asia Tenggara penderita DM sebesar 13% dengan kasusnya sekitar 19,4 juta. Nah, DM sendiri ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan berdasarkan data dari International Diabetes Foundation atau sebuah organisasi dunia yang fokus meneliti tentang diabetes mellitus. Nah, untuk diabetes mellitus sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Kalau untuk tipe 1 ini kaitannya dengan kondisi autoimun atau kondisi kelainan sel-sel imun pada tubuh. Kondisi ini biasanya terjadi karena mutasi genetik, di mana genetik yang bermutasi di sini adalah human leukocyte antigen atau genetik yang khusus dimiliki oleh manusia. Genetik ini kalau sudah kadung bermutasi, dia itu mengirimkan sel yang salah kepada sel T atau sel imun. Sel T yang belum waktunya matang atau belum matur ini, karena mendapat informasi yang salah, sel T menyerang dari sel pankreas sendiri, di mana fungsi dari sel pankreas sendiri itu merupakan penghasil dari insulin. Sehingga kalau sel pankreasnya diserang oleh sel imun sendiri, maka terjadi kerusakan, dan kerusakan ini sifatnya absolut.
Kalau yang kedua yaitu diabetes mellitus type 2 ini erat sekali dengan faktor risikonya yaitu obesitas atau kelebihan berat badan. Kalau kelebihan berat badan itu sel lemak yang ada di kulit atau di visceral itu mengalami peningkatan. Sel lemak ini bisa mencetuskan sebuah proses peradangan atau inflamasi yang dicetuskan oleh makrofag sehingga mengeluarkan berbagai macam sitokin atau zat kimia yang dia itu mengganggu fungsi dari reseptor insulin. Kalau reseptor insulinnya terganggu, maka insulin tidak bisa menjalankan fungsinya untuk uh, mengikat kadar gula darah yang ada pada darah sehingga terjadi peningkatan kadar gula darah. Nah, kerusakannya itu terjadi resistensi insulin dan ini bisa bersifat relatif. Artinya kalau DMTP 1 itu mutlak harus mendapatkan terapi insulin. Sedangkan kalau DMTP 2 dia itu bisa dimodifikasi gaya hidup serta mendapat pengobatan yang sesuai. Kalau untuk komplikasi yang bisa terjadi, ini karena adanya stres oksidatif, di mana stres oksidatif ini bisa mencetuskan berbagai macam komplikasi baik itu mikrovaskuler maupun makrovaskuler, contohnya kayak kerusakan pada ginjal dan lain sebagainya. Nah, stres oksidatif ini meningkatkan berbagai macam jalur alternatif metabolisme glukosa. Kemudian hubungan bekam di sini, bekam itu dapat menstimulasi sirkulasi darah serta meningkatkan suplai nutrisi ke sel-sel beta pankreas. Sel beta pankreas sendiri fungsinya adalah untuk menghasilkan insulin. Kemudian adanya zat nitrit oksida yang diproduksi oleh tubuh karena stimulasi sayatan itu dapat meningkatkan sirkulasi darah di pankreas dan berpengaruh terhadap mengendalikan kadar insulin. Dan di bekam sendiri kan terjadi hisapan darah. Nah, hisapan yang kuat itu dapat mengeluarkan berbagai macam zat seperti heksosamin yang berasal dari otot dan jaringan lemak di bawah kulit sehingga membuka jalan bagi insulin untuk melekat pada reseptornya. Nah, insulin yang bisa merekat dengan reseptornya maka fungsi dari insulin itu bisa berjalan sehingga kadar gula darah nanti bisa diturunkan. Nah, bagian terakhir ya ini jurnal ilmiah mengenai bekam pada DM. Jadi ini jurnal yang pertama meneliti tentang efek dari bekam terhadap gula darah puasa, fungsi ginjal dan juga fungsi endotel. Nah, dalam penelitian ini saya fokus ke gula darah puasa. Nah, di penelitian ini itu diambil beberapa pasien dan dilakukan 2 kali pembekaman di 5 titik seperti yang ada pada gambar. Ada di vertex untuk kepala, terus di skapula kanan kiri dan juga di bagian lumbar. Nah, pembekamannya nanti diukur dan dibandingkan kadar glukosanya. Nah, ini merupakan hasil pengukurannya. Nah, ini bisa dinyatakan dalam satuan milimol per liter. Nah, kalau misalkan pada awal itu pasiennya rata-rata kadar gula darah puasanya 5. Ini di sebelahnya itu ada perbandingan pembacaan nilainya. Nah, di sini terjadi penurunan sekitar 3,7 sampai 6,7% setelah dilakukan pembekaman pada jurnal yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kurang lebih sama tapi berbeda pasien. Di sini efek dari bekam terhadap gula darah puasa. Nah, di sini diambil 21 pasien, tapi bedanya di sini pasiennya disuruh puasa 3 jam dulu lalu dibekam. Kemudian diambil tes ke gula darah 2 kali saat sebelum dibekam dan 7 hari setelah dibekam. Nah, dibekam di 7 titik seperti yang ada di gambar ini. Kemudian untuk hasilnya di sini terjadi penurunan dari nilai pretest dan post-test. Jadi sebelum dilakukan bekam itu rata-rata gula darahnya itu 98,48, setelah dilakukan bekam menjadi 93,33%. Dan ini meskipun nilai signifikansinya adalah 0,31 atau lebih besar dari 0,05, artinya di sini itu tidak penurunannya tidak signifikan. Akan tetapi yang diambil adalah manfaat positif dari bekam sendiri yang dapat menurunkan kadar gula darah. Dan jurnal yang terakhir adalah metode pengobatan Islam jumping terapi dalam menurunkan glukosa darah. Di sini 32 pasien diambil sebagai sampel yang terdiri dari 22 laki-laki dan 10 perempuan. Paling banyak sampelnya itu dari pegawai swasta dan ini merupakan karakteristik pekerjaan dari sampel. Dan ini langsung dilakukan eksperimental, diukur kadar gula darahnya sebelum dan sesudah dibekam
tanpa adanya kelompok kontrol dan randomisasi. Dan di sini dari uji statistiknya diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,021, dan ini masuk ke kriteria persyaratan uji statistik yang kalau misalkan kurang dari 0,05 artinya terjadi penurunan yang signifikan pada kadar glukosa darah sebelum dengan sesudah dilakukan bekam. Dan di sini penurunannya juga lumayan bagus, di mana sebelum dilakukan bekam itu 128,3 mg per desiliter dan setelah dilakukan bekam itu 116,37 mg per desiliter. Dan yang terakhir adalah take home message yang bisa diberikan kepada masyarakat bahwasanya diabetes mellitus itu merupakan sebuah penyakit yang serius yang harus diterapi agar tidak terjadi berbagai macam komplikasi baik mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Dan ini sangat berbahaya dan mengganggu keseharian pasien kalau sampai terjadi komplikasi. Kemudian pesan yang kedua, bahwasannya pengobatan DM itu yang utama tetap pada terapi farmakologis sesuai dengan anjuran dokter, disertai modifikasi gaya hidup yang menjadi faktor risiko. Di mana gaya hidup yang paling berperan di sini sesuai dengan patofisi yang tadi itu adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu pengobatan bekam itu dapat dilakukan sebagai terapi alternatif yang memiliki efek baik dalam menurunkan glukosa bagi penderita DM. Sebab dalam pengobatan alternatif itu tidak hanya bekam yang paling berperan, tetapi ada juga faktor-faktor lain seperti gaya hidup, terus obat-obatan yang diterima, dan riwayat penyakit diabetes mellitusnya itu sendiri. Ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Demikian dan terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya kembalikan ke Gus Rizal. Baik, Mas Zaki. Pembahasannya abot ya. Itu jurnalnya Sinta ya, Mas Zaki? Sinta berapa? Eh, iya, insya Allah Gus, tapi belum saya lihat kembali. Oh, udah ada ininya ya. Dari Sinta mana atau dari ini ya? Belum belum nemu ya. Nggak, belum. Kayaknya Sinta itu. Heeh. Ya enggak apa-apa. Bagus. Penyampaiannya sudah oke. Dokter banget kalau Mas Zaki ya. Jadi ada beberapa hal yang kalau diterangkan ke masyarakat ya masih bingung. Istilah-istilah kayak ekskresi, metabolik, ya, metabolik sekunder atau apa. Nah, itu kalau itu yang saya maksud di sana ya. Jadi contoh ekskresi. Nah, itu mungkin kalau kalau sesama kita it's okay, nggak masalah ya. Kalau yang saya maksud apa itu ekskresi? Ya, nah, jadi orang awam itu taunya detox daripada ekskresi. Tapi ya harus disampaikan, jangan kok detox gitu aja malah dimarahi dari teman-teman medis ya seperti itu dan seterusnya. Ya sudah bagus sih kalau jurnalnya itu saya tahu saya Sinta ya. Cuman kalau Mas Zaki presentasi bener, apalagi studi kasus seperti ini, ya contoh skripsi aja, ambil ini, waduh, bisa lama nanti. Itu ngetesnya habis dibekam, ya langsung dites pakai isi touch ya, kalau nggak salah ya. Jadi eh, orang diabetes datang tanpa dipilah ya, berarti tanpa dipilah. Yang penting diabetes cuman cuman satu gula puasa ya, gula puasa, orangnya diabetes, mau laki mau perempuan terserah. Kemudian eh, before afternya di tes itu pakai isi touch ya, isi touch GCU meter gitu ya, untuk glukosa meter ya. Nah, makanya kalau kalau Mas Zaki ambil ini untuk skripsi atau dan sebagainya itu ya bisa dibantai juga nanti sama dosen ini. Karena kalau kedokteran pastinya tidak tidak apa tidak gampang memakai isi touch untuk data ya, pakainya kan
itu eh apa yang lab itu untuk gula darah HbA1c ya. Nah, HbA1c dan lain sebagainya harus dikontrol. Ya enggak apa-apa. Ini kan cuman cuman saya kan hanya menilai dari apa menyampaikannya. Ya. Ya itu sih udah bagus. Ya, ya dokter banget. Ini nanti luar biasa. Oke, terima kasih untuk Mas Zaki. eh Nanti hasil karya teman-teman dikumpulkan ya sama jurnal aslinya ya kalau ada ya. Nanti dimasukkan dalam Google Drive atau apa. Oke. Oke, berikutnya yang cowok-cowok dulu aja sekalian. Mas, apa lagi? Mas host. Dimas. Silakan, Mas Zaki, matur nuwun. Oke, baik Gus, izin share screen ya. Monggo. Permisi Gus, apakah sudah terlihat? Sudah. Izin memulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsili Masaditya. Di sini saya akan membahas terkait bekam bagi pasien rematik. Nah, sebelum itu mungkin dari pendahuluan terlebih dahulu. Jadi apa itu bekam? Seperti yang sebelumnya kita pernah pelajari, jadi bekam kan adalah terapi tradisional yang berasal dari Tiongkok dan Timur Tengah yang sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Di mana ini tuh dipercaya dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan serta mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Nah, jadi bagaimana sih cara bekam? Bekam sendiri itu dibagi jadi dua, bekam kering sama bekam basah. Nah, bekam kering itu kan nantinya tuh di ditarik, disedot dengan tekanan tekanan seperti itu sehingga nanti akan timbul kemerahan dan sehingga pembuluh darahnya nanti itu akan melebar. Sedangkan bekam basah itu tuh nanti disayat terlebih dahulu, kemudian baru diberikan tekanan sehingga nanti akan ada darah yang keluar seperti itu. Nah, terus apa sih manfaat dari bekam? Kalau manfaat dari bekam sendiri biasanya tuh digunakan antara dua, bagi kesehatan dan juga untuk terapi suportif. Dimana kalau untuk bagi kesehatan sendiri itu bekam ini dapat meningkatkan aliran darah ke kulit, meningkatkan toleransi rasa nyeri, kemudian mengobati peradangan dan sebagainya. Sedangkan untuk terapi suportif itu bisa digunakan untuk orang yang punya tekanan darah tinggi, migrain, hingga yang punya penyakit rematik. Nah, di sini saya mau menghubungkan antara penyakit rematik dengan bekam. Jadi, bagaimana sih penyakit rematik ini itu nantinya akan lebih nyaman apabila orang tersebut melakukan bekam seperti itu. Nah, rematik sendiri ini kan adalah penyakit autoimun yang mengakibatkan peradangan dan menimbulkan rasa nyeri pada persendian. Nah, untuk rematik ini sendiri itu kasusnya itu eee, ada sekitar 12 sampai 1.200 per 100.000 penduduk, di mana Jawa Timur itu termasuk salah satu yang paling tinggi. Nah, untuk tata laksananya gimana? Untuk obatnya yang dapat menyembuhkan hingga tuntas itu masih belum ada. Jadi uh, pasien itu biasanya melakukan beberapa terapi, salah satunya itu untuk keluhan dari rematik ini sendiri, di mana rasa nyeri itu pasien itu melakukan bekam. Nah, hubungannya tuh gimana? Dari sini saya mendapatkan dua jurnal yang membahas terkait hubungan antara pasien yang dia itu memiliki rematik dengan dilakukannya bekam.
Nah, ini jurnal yang pertama yaitu terkait pengaruh bekam terhadap rasa nyeri pada pasien rematik. Jadi penelitian ini tuh dilakukan di puskesmas di Kota Probolinggo seperti itu. Dilakukan di 24 orang, di mana didapatkan hasil yang pertama itu pasien itu kan dicek dulu skala nyerinya sebelum bekam itu berapa pasien rematik ini. Nah, didapatkan hasil rata-rata itu pasien itu skala nyerinya tuh 5, di mana itu skala nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pasien itu dilakukan bekam dan dihitung lagi skala nyerinya, di mana didapatkan skala nyerinya ini cenderung berkurang, di mana skala nyeri 5 ini bahkan tidak ada sama sekali, dan rata-rata itu pasien itu ada di skala nyeri 2, di mana skala nyeri ini tuh tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, di sini didapatkan perubahan skala nyeri di mana 20 dari 24 orang, 22 orang itu skala nyerinya itu menurun setelah dibekam. Jadi bagi pasien rematik ini dapat membantu aktivitas sehari-hari seperti itu. Sedangkan hanya 2 orang saja yang dia itu skala nyerinya tetap. Itu jadi untuk pembahasannya itu secara kesimpulannya itu intinya pasien yang melakukan bekam itu tuh secara tidak langsung itu akan membuat uh, fokus nyerinya itu beralih ke bekam sehingga rasa nyeri karena rematik tadi tidak terlalu terasa seperti itu. Nah, kemudian di jurnal itu jurnal pertama, di jurnal kedua saya juga mendapatkan jurnal terkait pengaruh bekam pada pasien rematik di mana ini sama ini bedanya ini dilaksanakan di Pontianak. Terus ini orangnya 16. Nah, untuk hasilnya gimana? Jadi dari ini hasilnya didapatkan itu sebelum di bekam itu rata-rata itu skala nyerinya itu ada di 3 sampai 6, di mana yang paling tinggi 6. Dan rata-ratanya itu ada di sekitaran 5 seperti itu. Kemudian dilakukan bekam dan skala nyerinya itu menurun. Di mana yang paling rendah itu jadinya 2 dan paling tinggi itu jadinya 5 dengan rata-rata 3 seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi intinya penghisapan saat bekam itu menyebabkan saraf-saraf nyerinya itu jadi tidak terlalu terasa untuk pasien rematik sehingga uh, dapat membantu pasien rematik ini tidak terlalu nyeri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh Mas Adit ya. Adit atau Mas Dimas panggilannya? Sama aja ya. Ya, Sama Mas Gus. Adit. Oke. Eh bagus. Cuman nyaris nggak ada kata-kata kedokterannya belas. Jadi benar-benar pure membahas dari sudut pandang orang awam ya. Ini untungnya bukan penelitiannya jenengan sendiri, hanya melihat dari hanya mendapatkan jurnal itu itu enggak tahu itu Sinta ya. Mestinya kemarin kan saya minta minimal Sinta lah, walaupun Sinta 5 enggak apa-apa. Jangan di bawah Sinta, jangan Garuda dan seterusnya. Paling enggak kan sudah ada ya Sinta, walaupun cuman lokal. Nah, makanya saya bilang kenapa kok bukan penelitiannya Mas Adi sendiri atau bukan karyanya Mas Adi sendiri. Ini nanti jurnal itu kan juga ada di review. Ada jurnal review kan. Ini pemilihan judulnya saja kalau oleh para ahli medis ya nantinya ya. Itu udah dapat kritikan bekam untuk rematik. Ternyata yang diteliti itu nyerinya. Kan tadi pakai skala nyeri ini. Nah, jadi
bukan bukan rematiknya yang dibahas, melainkan adalah nyeri akibat rematik. Karena rematik sendiri tadi disebutkan adalah salah satu dari autoimun, ya di patofisiologinya kan dia masuk autoimun. Wah, itu mekanismenya ribet, penelitiannya juga ribet kalau mau membahas tentang rematik berkaitan dengan bekam. Apalagi respondennya cuma berapa? 14 orang ya, dan seterusnya. Makanya susah. Jadi nanti kalau seandainya mau ngambil ngambil skripsi seperti ini, hindari saja daripada susah ya, dan seterusnya itu. Jadi enggak, eh, belum belum masuk kalau untuk skripsi dan lain-lain teman-teman ya. Nah, dari judulnya saja, judulnya nih judul, kalau ibarat kata saya bisa bilang itu promo promo empiris. Bekam untuk ini, bekam untuk itu. Nah, jadi melihat peminat orang itu, wah, bekam untuk rematik kayak sembuh. Ternyata nyerinya, nyeri karena rematik, nyeri karena ini ya, itu eh, ya ternyata seperti itu. Jadi bukan bukan menuju ke rematiknya. Oke, bagus Mas Dimas. Terima kasih banyak untuk Mas Dimas. Terus tadi satu tambahan untuk Mas, saya baru ingat Mas Zaki. Itu tadi ada hadis. Ya memang betul kalau 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 nulis karya ilmiah ya tidak pakai bahasa Arab itu oke. Memang betul. Jadi kecuali nulis buku ya. Jadi konteks Arabnya harus dicantumkan ya. Kalau karya ilmiah seperti jurnal dan seterusnya, PTT seperti ini ya, audiensnya adalah orang-orang dari akademisi ya, kedokteran terutama, sudah bagus penulisannya tidak pakai bahasa Arab. Kecuali kalau jurusannya jurusan bahasa Arab atau jurusan tarbiyah dan sebagainya, wajib ya. Kalau kedokteran ya betul. Cuman tadi ada hadis yang uh, inna afdhola ma tadawaitum bil hijama wal fasdu, kalau bahasa Arabnya ya. Jadi sebaik-baik pengobatan itu adalah hijamah, bekam dan fasdu. Itu jauh-jauh hari waktu awal kita bertemu sepertinya telah saya singgung sedikit tentang fasdu. Ya, jadi kalau hadis yang tentang fasdu itu tidak ada satupun yang sahih. Ya, rata-rata yang matan hadis yang ada fasdunya itu banyak diriwayatkan dan ditemukan di kitab-kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah taala. Ya, beliau itu seorang ulama, basicnya ke dokter sebenarnya. Ya, basicnya dokter di zamannya, ya, tabib di zamannya. Ya, jadi bukan ulama hadis, bukan periwayat hadis ya. Banyak kritikan-kritikan para ulama ahli hadis di zamannya Ibnul Qayyim ya, termasuk Abu Daud dan sebagainya, para ulama semasanya lah ya, mengkritisi tentang hadis-hadis yang banyak dibawakan oleh beliau. Bahkan kitab-kitab beliau juga banyak dikaji di Tibun Nabawi itu oleh mahasiswa-mahasiswa juga, oleh para ulama di bidang hadis ya, baik itu di Mesir, baik itu di Saudi dan sebagainya. Banyak yang hadis-hadisnya memang antara doif dan maudhu. Ya, beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah baru mendalami ilmu din itu, salah satu gurunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dalam posisi beliau sudah seorang tabib ya, Ibnu Qayyimnya. Jadi basicnya adalah seorang dokter pada zamannya, bukan seorang perawi hadis dan sebagainya. Ya tidak bisa disalahkan beliaunya karena beliau memang eh, ya sama seperti teman-teman kan bahas tentang bekam kan otomatis mencari jurnal-jurnal. Kalau zamannya Ibnu Qayyim kan belum ada jurnal evidence base. Ya, jadi seadanya hadis-hadis tentang pengobatan di zaman Rasul beliau tampilkan dalam kitab-kitabnya. Nah, ya seperti itu, tapi Kak, saya tidak mengkritik ya, cuman meluruskan di sini, apa namanya,
diingatkan lah dengan hadis yang dibawakan oleh Mas Zaki tadi untuk saya menanggapi. Terima kasih Mas Zaki dan Mas Dimas. Selanjutnya yang ciwi-ciwi. Tak panggil. Oh, yang sudah siap, udah senyum-senyum, sudah pakai penutup telinga ini. Kameranya langsungnya Mbak Lutfi lanjut, langsung share screen. Monggo. Lagi Gus izin share screen. Ya, silakan. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kenalin, perkenalkan saya Lutfi Daratullah yang di sini akan mempresentasikan tugas elektif dari elektif program. Wah. Nah, untuk pembahasan dari presentasi kali ini ada 7. Yang pertama dari identitas jurnal dulu, kemudian ada latar belakang, kemudian metode, hasil, analisis data, pembahasan, kemudian kesimpulan. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan 2 jurnal di mana memiliki judul yang sama yaitu pengaruh terapi bekam terhadap tekanan darah penderita hipertensi. Di mana untuk jurnal pertama itu ditulis oleh Tomio Sormi, di mana dari jurnal ilmiah keperawatan Saibeti yang berada pada volume 14 nomor isu 2 dengan tahun terbit 2018 dengan penerbit dari jurusan keperawatan Poltekkes Tanjung Karang, di mana jenis jurnal berupa eksperimen semu yang terindeks 4. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu dengan judul yang sama, penulisnya yaitu Nurdiah dan Yodang dari Jurnal Kesehatan Vokasional UGM dengan nomor volume 6, nomor isu 1 dengan tahun terbit 2021 dengan jurnal informasi manajemen dan pelayanan kesehatan vokasi UGM dengan jenis jurnal yang sama yaitu eksperimen semut dengan indeks 2. Nah, untuk latar belakangnya, hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang saat ini sangat meningkat dan merupakan penyakit dengan kematian mendadak sehingga penyakit ini dikenal sebagai silent killer. Nah, untuk prevalensi atau tingginya kasus yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung, itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2015 itu menduduki peringkat ketiga terbesar dari 10 penyakit besar lainnya yang ada di Puskesmas dalam penelitian di jurnal ini. Nah, kemudian untuk hasil pre-survei dari peneliti sendiri pada klinik bekam yang ada di Bandar Lampung pada Mei 2017 itu diketahui bahwa rata-rata dari terapi bekam itu sekitar 100 sampai 130 orang dengan 48 orang merupakan penderita hipertensi tanpa komplikasi. Nah, dari uraian ini peneliti menginginkan untuk mengetahui apakah pengaruh terapi bekam terhadap tekanan darah dari penderita hipertensi. Baik, yang selanjutnya yaitu metode, di mana ini menjelaskan bagaimana 2 jurnal ini dibuat. Untuk jurnal yang pertama, menggunakan eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan pendekatan post klinik post test only design, di mana menggunakan populasinya yaitu seluruh penderita hipertensi tanpa komplikasi. Kemudian untuk pengambilan sampelnya yaitu accident sampling dengan besar sampel 40 orang dan analisisnya menggunakan independen. Kemudian untuk jurnal yang kedua dengan desain penelitian yang sama namun menggunakan control group design dengan populasinya yaitu seluruh penderita hipertensi dengan kriteria eksklusi dan inklusi hipertensinya sampai hipertensi tingkat 2 dengan teknik pengambilan sampelnya itu progressive sampling dengan besar sampel 40 orang dan analitik statistiknya yaitu uji treatment test. Nah, kemudian untuk hasil dari jurnal yang pertama itu diketahui bahwa eh, dari seluruh pasien yang ada di klinik tersebut itu memiliki pada variabel umur 35 tahun ke atas itu ada 25% dan
yang di atas 35 tahun itu ada 75%, dengan kebanyakan jenis kelamin laki-laki dan pendidikan SMU ke bawah. Sementara untuk pekerjaannya yaitu swasta, kebanyakan swasta. Nah, di sini terdapat data dari sebelum tekanan darah sebelum dibekam dan sesudah dibekam, di mana terjadi penurunan pada tekanan darah sistol yang awalnya itu kurang yang awalnya lebih dari 130 mm Hg menjadi yang yang di atas 130 itu menjadi 75%, yang awalnya dari 100%. Kemudian untuk diastolnya yang awalnya 85% itu di atas 90 mmHg, untuk setelah dibekam itu menjadi 37,5% di yang di atas 90 mmHg. Kemudian untuk yang jurnal kedua itu rata-rata kebanyakan itu berada di 60 sampai 69 tahun, dengan kebanyakan itu perempuan. Nah, kemudian untuk analisis yang ini tadi, jadi dari rata-rata eh, tekanan darah sistol dan diastol sebelum dan sesudah itu memang terjadi penurunan. Terlihat di sini dari tingkat penurunannya itu dari 152 menjadi 134 untuk sistolnya. Kemudian untuk diastolnya itu dari 89 sampai 82. Kemudian di sini untuk ujinya itu didapatkan nilai value 0,00, di mana disimpulkan bahwasannya memang ada perbedaan yang signifikan antara tekanan darah siastol dan distol sebelum dan sesudah terapi bekam. Kemudian ini untuk data yang kedua, di mana dari data jurnal yang kedua, di mana untuk jurnal yang kedua itu pengukuran dari bekamnya itu terdiri menjadi 3 kali, atau pengukurannya itu ada 3 kali, yaitu bulan 1, bulan 2, dan bulan 3, di mana dari pengukuran data yang ada di sini yang terlihat pada layar itu terjadi penurunan secara signifikan juga. Nah, terlihat eh, memang terdapat penurunan dan perbedaan yang bermakna dari rata-rata tekanan darah sistol dan diastol dari sebelum dan sesudah terapi bekam. Nah, di mana kebanyakan memang masuk ke hipertensi sedang, di mana dari yang pertama hipertensi 2 bisa turun ke hipertensi 1. Nah, untuk pembahasannya, di mana bahwasanya kita tahu kalau terapi bekam itu merupakan terapi yang terdapat 2 terapi, yaitu kering dan basah. Nah, untuk kedua jurnal ini mereka menggunakan terapi yang basah. Nah, terapi bekam itu dilakukan pada titik-titik di mana pada kulit, di jaringan bawah kulit, dan juga otot yang terjadi kerusakan pada sel emas. Nah, di mana akibat kerusakan itu akan dilepaskan beberapa zat seperti serotonin, histamin, bradikinin, yaitu zat-zat yang menyebabkan terjadinya dilatasi atau perbesaran kapiler dan arteriol dari pada daerah yang dibekam. Nah, dilatasi inilah yang menyebabkan adanya perbaikan mikrosirkulasi dari pembuluh otot yang akan menimbulkan efek relaksasi pada pelemasan pembuluh darah, sehingga akan menyebabkan otot-otot yang kaku eh, yang kaku otot-otot yang kaku akibat vasodilatasi akan menurunkan tekanan darah secara stabil. Nah, ini juga dibuktikan dari penelitian pada jurnal kedua yang kurang lebih juga sama, karena eh, juga selama 3 bulan itu penurunannya itu secara stabil. Nah, eh, kemudian seperti pada hasil pre dan post dari pemberian terapi bekam pada setiap bulannya itu cukup bisa dikatakan cukup efektif untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan kedua penelitian ini dapat diketahui bahwasannya terdapat pengaruh yang signifikan untuk menurunkan tekanan darah yang dilakukan dengan terapi bekam, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya terapi bekam dapat digunakan sebagai terapi alternatif dan komplementer yang aman, nyaman, dan ekonomis, baik dalam aspek preventif, kuratif, ataupun rehabilitatif. Kemudian ini untuk dokumentasinya terdapat 2 jurnal yang saya gunakan. Ini jurnal yang pertama dan ini jurnal yang kedua. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Gus Riza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sudah bagus, Mbak Lutfi. Cuman saran saya juga kalau nanti skripsi dan lain sebagainya, jangan ambil hipertensi ya, karena sudah terlalu banyak. Ya biasanya dosennya tidak mau. Ya jadi hipertensi dan sebagainya itu sudah tidak terhitung ya karena literaturnya banyak dan sebagainya. Terus ini penelitiannya sekunder. Jadi ngambil data di tempat bekam itu ya apa kuantitatif. Data yang sudah ada, sudah lapau dan sebagainya. Itu nanti kalau seandainya skripsi ngambil seperti itu juga biasanya dosen dosen apa? Dosen untuk mata kuliahnya ya, itu yang kurang kurang mau rata-rata seperti itu. Ya itu sih kalau yang lainnya sudah oke. Awal-awal saya kira ini pernah kerja di penyiar radio atau gimana. Wis kaya penyiar radio. Ya, terima kasih Mbak Lutfi atas presentasinya. Berikutnya, karena sing wani mesem. Wah, akhirnya Mbak Zulfa. Ya. Silakan Mbak Zulfa. Presentasi go. Izin share. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Gus Rizal dan juga teman-teman praktik Hukam. Di sini saya Sania Zulfa Tabila dengan NIM 21070111023 ingin memaparkan terkait dengan tugas akhir elektif bekam, yaitu pengaruh bekam terhadap penurunan kadar kolesterol dalam darah. Baik, ini merupakan topik yang akan kita bahas kira-kira 15 menit ke depan, yaitu yang pertama terkait dengan pendahuluan bekam, yang terdiri dari definisi bekam, kemudian macam-macamnya dan juga hukumnya dalam Islam, kemudian gambaran hormon kolesterol, kemudian mekanisme bekam sebagai terapi alternatif dalam hiperkolesterolemia, kemudian pembahasan jurnal ilmiah seputar bekam dalam kolesterol, dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama, yaitu kita bahas dulu dengan pendahuluan bekam. Jadi definisi bekam sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna hijamah atau al-hajimu yang memiliki arti pengucapan atau penyedotan. Dalam istilah medis, bekam itu biasa disebut dengan cupping terapi. Nah, sendiri itu merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis atau kental yang mengandung toksin atau racun dari dalam tubuh manusia. Nah, dari penelitian ini mencakup dua mekanisme pokok dari bekam, yaitu proses pembentukan kulit, kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran darah dari kulit yang telah divakum sebelumnya. Nah, berikut adalah macam-macam dari bekam, yaitu dibagi menjadi dua, ada bekam kering dan juga bekam basah. Nah, bekam kering ini biasa disebut dengan dry cupping terapi, yang mana merupakan teknik menghisap permukaan kulit dan menjat tempat sekitarnya tanpa mengeluarkan darah, menurut Ismail dan kawan-kawan pada tahun 2017. Nah, teknik bekam kering ini menyebabkan pembuluh darah perifer akan berdilatasi atau melebar dan menimbulkan bekas seperti memar setelah dilakukannya bekam, menurut Agustin dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, sementara itu, untuk bekam basah biasa disebut dengan wet cupping terapi, yang mana merupakan proses pembekaman dengan melakukan atau penusukan halus mengeluarkan air kotor yang ada di kapiler epidermis, menurut Nadia dan kawan pada tahun 2017. Nah, bekam basah sendiri itu bermanfaat untuk mengeluarkan semua kotoran dan endapan yang ada di pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah, menurut Rahmadani pada tahun 2021.
Nah, berikut adalah hukum. Di sini sebenarnya ada beberapa hukumnya, namun saya cantumkan hanya dua, yang mana hadis pertama ini artinya aku tidak berjalan di hadapan sekelompok malaikat pun pada malam ketika keesokan kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatku untuk berdoa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1907. Nah, kemudian untuk hadis yang kedua ini artinya sumber sebaiknya obat di kalian adalah bukan. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan As-Sahihah Syekh Al-Albani nomor 1003. Nah, dari dua hadis ini dan bahwa kita sebagai memang diperintahkan untuk berbekam, yang mana bekam ini merupakan sebaik-baiknya obat bagi kita. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang gambaran umum dari kolesterol. Nah, sendiri itu merupakan satu substansi yang dibutuhkan pada masyarakat awam. Itu kolesterol lebih dilihat ke dampak negatifnya gitu sebagai sebuah penyakit. Nah, padahal kolesterol itu juga merupakan substansi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tapi kapan ketika kolesterol itu bisa dikatakan berdampak negatif bagi tubuh? Ketika kolesterol itu jumlahnya melebihi kadar normal dalam darah. Nah, kadar kolesterol total dalam darah sendiri yang normal itu 200 mg per desiliter. Nah, apabila lebih dari kadar tersebut, yaitu 200 mg per desiliter, itu akan menyebabkan penyakit yang bernama hiperkolesterolemia. Yang hiperkolesterolemia ini adalah dari kata hiper yaitu lebih, kemudian kolesterol dan juga M-nya yaitu dalam darah. Artinya kadar kolesterol yang berlebih di dalam darah seperti itu. Nah, ketika kondisi ini itu dibiarkan secara perlahan, itu nanti akan membentuk plak yang akan plak di pembuluh darah yang akan menghambat aliran darah. Yang mana kondisi ini itu disebut dengan penyakit aterosklerosis. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa pembuluh darah ini itu merupakan seperti layaknya pipa, gampangannya seperti pipa yang elastis, yang mana ketika banyak kolesterol di dalamnya itu akan memungkinkan plak di dalam pembuluh darah tersebut. Ketika awalnya mungkin plak itu kecil, tapi ketika dibiarkan atau tidak tidak diterapi, maka itu akan menyebabkan plak yang semakin besar seperti itu. Komplikasi dari aterosklerosis sendiri itu ada hipertensi dan serangan jantung. Nah, mengapa plak ini kolesterol ini dapat menyebabkan hipertensi? Karena di dalam pipa itu ada plaknya. Nah, ketika besar, maka menyebabkan luas penampang dari aliran darah itu semakin kecil. Nah, ketika luas penampang semakin kecil, maka tekanan dari air tersebut yang ada di dalamnya, which means di sini itu adalah darah, itu makin tinggi gitu. Maka dari itu tekanan darah semakin tinggi atau yang disebut dengan hipertensi dalam istilah medisnya. Nah, dan mengapa kolesterol ini dapat menyebabkan serangan jantung? Karena ketika pembuluh darah yang vital dalam tubuh kita itu di koroneri, ya arteri koroneri itu merupakan sebuah istilah anatomis di dalam tubuh yang mana dia itu mensuplai darah ke jantung. Nah, ketika menuju jantung itu ada plaknya dan plaknya itu semakin besar sampai akhirnya menutup total dari pembuluh darah tersebut, maka oksigen yang dibawa oleh darah ini tidak tersampaikan dengan baik seperti itu, maka dari itu disebut dengan serangan jantung seperti itu. Nah, berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) pada tahun 2005, tercatat sebagai 17,5 juta dari 58 juta kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, angka tersebut penyebab kematian antara lain disebabkan oleh serangan jantung sebanyak 7,6 juta penduduk, kemudian stroke 5,7 juta penduduk, dan selebihnya disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah sebanyak 4,2 juta penduduk. Nah, berdasarkan seluruh data yang sudah dikumpulkan dari WHO pada tahun 2030, diperkirakan angka kematian mencapai sebanyak 23,6 juta jiwa. Dari yang telah saya paparkan tadi bahwa ketika kolesterol itu kadarnya semakin tinggi atau lebih dari normal, itu dapat membahayakan tubuh kita seperti itu. Nah, tetapi masyarakat awam itu beberapa itu mempercayai bahwa obat-obatan yang farmakologis, artinya obat yang dibuat itu dari bahan kimia itu dipikirnya dapat memiliki efek samping yang sangat membahayakan tubuh. Jadi beberapa orang itu tidak ingin untuk berobat
secara farmakologis gitu berdasarkan evidence based gitu. Nah, maka dari itu banyak orang yang mencari terapi alternatif dari hiperkolesterolnya ini, yaitu dengan bekam. Nah, setelah itu saya cari berdasarkan jurnal-jurnal yang telah saya baca, berikut adalah mekanisme bekam sebagai terapi alternatif dalam hiperkolesterolnya, yaitu dengan terbukanya lapisan kulit yang mana akan meningkatkan fungsi ekspresi kulit. Nah, fungsi ekspresi kulit itu adalah fungsi di mana kulit itu mengeluarkan bahan-bahan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Di antaranya mengeluarkan lipid. Lipid itu adalah lemak, yaitu ya bahasa gampangnya adalah kolesterol tadi, dan substansi yang bersifat hidrofobik. Nah, hidrofobik itu adalah substansi yang dia itu tidak suka air. Jadi contohnya adalah yang lipid tadi atau lemak kolesterol tadi. Nah, itulah mekanisme yang mendasari efek terapi bekam terhadap penurunan kadar kolesterol darah total menurut Zhou et al. Pada tahun 2012. Nah, terapi bekam itu meningkatkan suplai darah ke lapisan dalam endotelium yang berperan memproduksi zat nitrit oksida atau endothelium derived relaxing factor yang membantu peragangan dan pelebaran dinding pembuluh menurut Sharaf tahun 2012. Nah, seperti yang kita tahu ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pembuluh darah itu seperti pipa. Lapis darah itu terdiri berapa lapis, yang mana lapisan yang paling dalam itu adalah namanya endotelium. Nah, ketika endotelium ini itu mendapatkan suplai darah yang banyak seperti itu ya, yang mana endotelium itu berperan pada memproduksi zat nitrit oksida. Nah, zat nitrit oksida itu semakin banyak zat NO atau nitrit oksida tadi itu akan membantu semakin meregang atau pelebaran dinding pembuluh darah gitu. Dan itu apa bisa dijadikan sebagai terapi karena pada yang seperti saya jelaskan tadi, ketika ada plaknya tuh semakin menyempit. Nah, karena ada zat NO itu bisa membuat pembuluh darah itu semakin melebar seperti itu. Nah, berikut adalah jurnal yang mendukung dari pembahasan saya hari ini, yaitu tentang perbedaan kadar kolesterol sebelum dan sesudah terapi bekam basah di Kota Bengkulu yang mana diterbitkan pada Oktober 2019 yang ditulis oleh Respa Meni Sasti, John Farizal, dan Rini Patoni. Nah, metode penelitian ini itu menggunakan praeksperimen dengan rancangan one group pretest post test yang mana cara kerjanya adalah one group, satu grup itu dites kadar kolesterolnya terlebih dahulu sebagai pretest itu tadi, dan juga setelah di terapi bekam kemudian dites lagi kadar kolesterolnya sebagai post test seperti itu, apakah terjadi penurunan ataupun tidak. Nah, sampel yang digunakan itu terdiri dari 17 responden sesuai dengan kriteria dengan metode purposive sampling, artinya yaitu sampling dengan kriteria tertentu, dengan tujuan tertentu. Nah, pada awalnya itu dilakukan pengukuran kadar kolesterol, kemudian diberi perlakuan 3 kali terapi bekam basah dengan interval 14 hari antara bekam satu dan bekam lainnya. Lalu diukur kembali kadar kolesterolnya dengan metode pemeriksaan CHOD-PAP. Nah, pemeriksaan CHOD-PAP ini adalah pemeriksaan kolesterol yang kadar kolesterol dalam darah yang mana mungkin sekilas hampir sama dengan easy touch yang tadi dijelaskan oleh Gus Rizal. Tetapi pemeriksaan CHO-DPAP ini basicnya di laboratorium seperti itu. Jadi menggunakan serum darah yang menggunakan alat-alat laboratorium. Nah, hasil dari penelitian tersebut yaitu didapatkan pada kadar kolesterol sebelum terapi bekam basah pada 17 responden itu didapatkan rata-ratanya 167,41 dengan standar deviasi 37,14. Nah, kemudian setelah dilakukan bekam sebanyak 3 kali dengan interval 14 hari setiap bekamnya, itu didapatkan penilaian dari atau rata-rata dari kolesterol 24,59. Nah, dari hasil penelitian ini itu didapatkan terjadi penurunan kadar kolesterol yang terapi bekam basah. Kemudian jurnal yang kedua yaitu pengaruh terhadap kadar kolesterol di rumah sehat Ibnu Sina Palembang tahun 2021 yang ditulis oleh Lili Marlani, Apriani, dan Tafdila serta Andrilau. Nah, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen sebenarnya tadi dengan pendekatan one group pretest design. Nah, sampel yang dilakukan yaitu pasien dengan kolesterol tinggi berjumlah 18 orang pasien.
Dan pengumpulan datanya itu dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Nah, untuk pertanyaannya itu pada kadar kolesterol tubuh terapi bekam itu didapatkan MEN-nya 229,19, di mana ini kadarnya sudah sangat tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kadar kolesterol normal itu 200 mg per desiliter, sedangkan ini 239. Nah, ketika sudah dilakukan terapi bekam basah, itu didapatkan MEN atau rata-ratanya itu 197,63, di mana dari hasil penelitian ini itu didapatkan bahwa adanya penurunan kadar kolesterol yang signifikan setelah terapi bekam basah. Nah, untuk penelitian terakhir yaitu berjudul terapi bekam berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol darah total yang diterbitkan pada Maret 2021, ditulis oleh Siti Nur Hasina, Elia Chandra Haryani. Nah, metode dalam penelitian ini itu menggunakan desain akuasi eksperimental dengan pendekatan pretest pre-post test control group design. Nah, teknik sampling dalam penelitian ini tuh menggunakan non-probability sampling dengan teknik penderita hiperkolesterolemia di klinik bekam sebanyak 32 sampel. Nah, penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. Jadi 32 sampel ini dibagi menjadi dua, yaitu sebesar 16 responden mendapatkan perlakuan berupa terapi bekam, sedangkan 16 responden sisanya itu sebagai kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Dapatkan eh mana eh wifi. Apakah suara saya tetap terdengar, Nggih? Sudah. Oh, nggih. Ya, Baik, izin, nggih. Nyuwun ngapunten izin melanjutkan. Jadi dari 32 sampel ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada 16 responden yang mendapatkan perlakuan berupa terapi bekam dan 16 sisanya itu sebagai kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Kemudian dibandingkan. Nah, dari hasil penelitian tersebut itu didapatkan pada kelompok intervensi sebelum dilakukan bekam ya. Ini pada kelompok intervensi itu rata-rata kadar kolesterolnya itu 241, sedangkan pada kelompok kontrol rata-ratanya 243, di mana pada dari sini itu dilihat kurang lebih sama dari kadar kolesterolnya. Dan ini sudah melebihi 200 mg per desiliter, yang mana termasuk hiperkolesterolemia. Nah, kemudian setelah dilakukan bekam itu dihasilkan hasil penelitian seperti ini. Jadi pada kelompok intervensi itu rata-ratanya menjadi 188 yang awalnya 241, dan pada kelompok kontrol itu malah 273, malah naik seperti itu. Nah, jadi dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa uh, terjadi penurunan kadar kolesterol yang signifikan terhadap setelah dilakukan terapi bekam basah seperti itu. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang sudah saya paparkan tadi, bahwa sebenarnya kolesterol itu merupakan substansi yang kita perlukan dalam tubuh, tapi harus dalam kadar normal, yaitu di bawah 200 mg per desiliter. Nah, ketika kadar itu melebihi ini, bahwa kadar normalnya akan disebut dengan hiperkolesterolemia, dan yang mana dapat menimbulkan komplikasi seperti aterosklerosis, hipertensi, dan stroke. Nah, pada dasarnya pengobatan utama dari hiperkolesterolemia itu tetap pada terapi farmakologis, yaitu artinya menggunakan obat-obatan yang dari bahan kimia sesuai dengan evidence-based medicine. Nah, tetapi banyak orang yang juga mencari bagaimana pengobatan alternatif dari hiperkolesterolemia ini, yaitu dengan menggunakan pengobatan bekam, yang mana juga dari penelitian yang tadi saya jelaskan dari jurnal yang sudah saya paparkan tadi, itu terjadi penurunan kadar kolesterol yang cukup signifikan setelah dilakukan terapi bekam. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan, nanti insya Allah saya cantumkan di Google Drive. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Gus Rizky. oke, terima kasih Mbak. Siapa ini tadi? Lali. Mbak Zulfa. Nah, Mbak, share lagi yang itu, Mbak. Mekanisme yang tadi nitrit.
Niki Gus. Yang ini, yang bentar. Yang satunya, sampingnya lagi, yang ada anatomi apa jantung. Oke. Oh, bukan ini ya. Mana ya tadi ya? Tadi intinya ini loh yang maksud maksud saya. Jadi Mbak Zulfa ini bagus penyampaiannya, menyampaikan eh dari bahasa medis, bahasa susah ya, ke bahasa awam itu yang saya maksud. Seperti tadi dilatasi. Nah, ya kan? Terjadinya dilatasi pada pembuluh darah saat pengekopan di dry cupping ya. Ya kalau nggak salah tadi ya Mbak Zulfa ya. Nah, beliau dilatasi atau pembesaran pembuluh darah. Nah, kemudian tadi ada lagi, bukan yang ini ya, yang mana tadi ya? Ada tentang pembuluh darah jantung atau apa tadi ya? Apa namanya itu? Itu bahasa bahasa anatomi ya, bahasa anatominya jantung. Nah, itu disampaikan oleh Mbak Zulfa dengan bahasa yang ngerti nggak ngerti orang itu maksa itu paham gitu. Nah, jadi bahasanya itu dipermudah. Oh, itu bagian dari jantung, pembuluh darah yang menghasilkan nitrit, itu letaknya di sini, bentuknya spiral lah dan seterusnya. Itu yang saya maksud demikian. Itu yang kebanyakan para dokter itu susah. Milih diem ya atau ya ngomong apa adanya ya seperti itu. Itulah yang saya maksud ya teman-teman. Jadi nanti harapan saya itu diterapkan saat teman-teman itu menjadi seorang dokter beneran di lapang ya, menangani pasien butuh penjelasan ya, jelaskan dengan bahasa yang dimengerti oleh si pasien tersebut. Tuh. Terus balik ke hadis tadi Mbak Zulfa. Hadis-hadis yang ada Arabnya tadi. Nah, itu tadi. Oke. Nah, ini yang bawah itu inna afdhola ma tadawaitum bil hijamah. Nah, ini memang hadisnya sahih ya. Kalau yang tidak sahih itu yang ada tambahan wal fasdu. Ya, kalau yang ini sahih. Cuman ini eh apa namanya? Penulisan riwayat hadisnya. Ini kalau ketemu seorang ustadz, namanya Ustadz Abdul Somad gitu yang memang jurusannya hadis atau apa ini nanti dikritisi dikit karena Syekh Al Albani ini bukan perawi hadis ya jadi yang betul itu ya nanti bisa silakan dikonsultasikan ke jurusan hadis mungkin ya kalau mau ya. Nah, hadis riwayat Ahmad ya dalam musnadnya ya itu musnad Ahmad ya itu harusnya dikasih kalau pilih lengkap ya dikasih nomornya ya karena kitabnya Imam Ahmad itu si Musnad itu Musnad Ahmad ya. Nah, Syekh Albani itu bukan perawi hadis. Syekh Albani itu seseorang yang meneliti hadis. Biasanya tertulisnya hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor sekian dan disohihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya As-Sohihain nomor 1053. Nah, seperti itu, Mbak. Ya, jadi ulama-ulama ahli hadis itu eh enggak, apa ya? Beda antara perawi hadis dengan peneliti hadis.
Syekh Albani itu ulama belakangan yang beliau itu kalau tidak salah meninggal di tahun 90-an, 90-an atau tahun pas pas 2000 milenium waktu itu loh. Ya, jadi ulama-ulama kontemporer ya yang memang beliau hidupnya dari kecil tuh senang meneliti hadis ya. Itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Tapi kalau perawi hadis ya Imam Ahmad ini. Imam Ahmad ini juga salah satu dari Imam Madhab ya, Imam Madhab kita. Oke, itu saja. Udah bagus. Terakhir. Ini terakhir kayak film India ya, terakhir lakone. Mbak Husnul. Ya, silakan Mbak Husnul bisa presentasi. Oh, satu ruangan tuh ini. Buatan Gus. Oh, buatan tahu. Oh, ya wes. Enggak dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Saya Siti Husnul Khotimah, biasa dipanggil Kusnul. Izin mempresentasikan tentang jurnal terapi bekam berdasarkan tinjauan dari reseptif dari pengobatan modern. Jadi bekam sendiri itu merupakan teknik penyembuhan kuno di mana bekam itu dilakukan dengan penggunaan cangkir pada titik-titik kulit tertentu dan menciptakan tekanan subatmosfer baik dengan panas maupun hisapan. Nah, yang dimaksud dari subatmosfer sendiri itu biasanya sama kayak tekanan hidrostatik di mana ini tuh disebabkan oleh berat udara di atas titik pengukurannya. Nah, terapi bekam sendiri itu merupakan praktik pengobatan tradisional dan komplementer. Adapun buktinya, potensi manfaatnya dalam pengobatan beberapa penyakit, terutama pada kondisi yang berhubungan dengan rasa sakit. Nah, langkah-langkah pengendalian infeksi sendiri itu merupakan komponen yang sangat penting dari praktik terapi bekam. Nah, artikel ini itu menyarankan klasifikasi baru set terapi bekam, klasifikasi baru efek samping terapi bekam, dan juga klasifikasi jenis terapi bekam yang diperbarui. Jadi dari mekanisme kerjanya sendiri ada 3 teori mekanisme kerja bekam, yaitu immunomodulation, genetik, dan juga superspesialis scravation. Di mana yang imun modulation sendiri itu merupakan stimulasi kulit yang mengaktifkan sistem kekebalan neuroendokrin. Dan untuk genetik merupakan stres mekanis kulit dan metabolisme aerob lokal karena kekurangan sebagian O2 atau oksigen. Nah, selama penghisapan bekam ini dapat menghasilkan sinyal fisiologi dan juga mekanis yang dapat mengaktifkan atau menghambat ekspresi gen. Dari yang terakhir, superficialis merupakan mengaktifkan mekanisme penyembuhan luka dan program ekspresi gen. Untuk efek bekam sendiri bisa untuk meningkatkan aliran darah yang ada di kulit, perubahan sifat biomekanik kulit, meningkatkan ambang rasa sakit, meningkatkan metabolisme anaerob lokal, mengurangi peradangan, dan juga modulasi sistem kekebalan seluler. Nah, untuk klasifikasi jenis terapi bekam sendiri ada 3, yaitu dari tipenya itu ada 5, yaitu yang pertama itu tipe untuk tekniknya itu ada bekam kering, ada bekam kering, bekam kilat, bekam basah, dan juga pijat bekam. Nah, untuk kekuatan hisapnya itu ada ringan, sedang, kuat, dan juga berdenyut.
Lalu untuk metode penghisapannya itu berupa API, hisapan manual, dan juga hisapan otomatis. Untuk tipenya itu yang berkaitan dengan terapi ada jarum, moksa, herbal, magnetik, laser, stimulasi listrik, air, dan juga akuatik. Lalu untuk kondisi area yang dirawatnya itu berupa seperti kosmetik, olahraga, ada pedi, perut, wajah, wanita, dan juga pria. Nah, untuk klasifikasi set bekamnya sendiri itu ada tiga, di mana dengan yang berkaitan dengan jenis cangkirnya itu ada set bekam plastik, ada kaca, karet, logam, silikon, dan keramik, dan juga bambu. Dan untuk perangkatnya yang berhubungan dengan penyedotan itu ada set bekam manual, otomatis, dan juga hisapan sendiri. Lalu untuk perangkat yang berkaitan dengan kegunaannya itu ada set bekam wajah, lalu ada bekam wanita, pria, dan juga bekam pijat. Nah, adapun indikasi dan kontraindikasinya, di mana teknik bekam sendiri memiliki indikasi untuk pengobatan nyeri punggung bawah, nyeri leher bahu, sakit kepala dan juga migrain, sakit lutut, kelumpuhan wajah, brachial king, carpal tunnel syndrome, hipertensi, diabetes mellitus, artritis reumatoid, dan juga asma. Nah, untuk kontraindikasinya sendiri itu ada langsung pada vena, arteri, saraf, radang kulit, lesi kulit, lubang tubuh, mata, kelenjar getah bening, varises, luka terbuka, patah tulang, dan juga lokasi trombosis vena yang ada di dalam. Nah, untuk efek sampingnya sendiri itu ada yang dapat dicegah dan juga tidak dapat dicegah. Nah, untuk yang tidak dapat dicegah sendiri itu ada pembentukan bekas luka, bekas bakar, lalu ada pembentukan bola, abses, dan juga kulit, infeksi, pruritis, anemia atau kekurangan darah, dan juga panikulitis. Nah, untuk yang tidak dapat dicegah itu ada dari fenomena Kopner, ada sakit kepala, pusing, lalu ada kelelahan, untuk serangan vas vasofas vasovagal, mual, dan juga insomnia atau tidak bisa tidur. Nah, adapun tindakan pengendalian dari infeksi yaitu seperti mencuci tangan, lalu memakai APD seperti sarung tangan, masker, kacamata, pelindung, dan juga ada ada gaun. Lalu bisa disinfeksi kulit sebelum melakukan pembekaman, disinfeksi tempat tidur yang akan digunakan, pemisahan dan juga pembuangan limbah medis, dan juga disinfeksi dan juga sterilisasi alat yang akan digunakan untuk bekam. Nah, ini untuk jurnalnya, eh, cuping terapi, an overview for a modern medical perspective. Ini di tahun 2018. Untuk daftar pustakanya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya tertarik yang tadi ada vasovagal, Mbak. Bisa di-share. Ini tentang kontraindikasi ya. Dari efek sampingnya yang tidak dapat, Ya. nggih, Yang tidak dapat dihindari itu maksudnya adalah pasti terjadi. nggih, Oh. Ini yang tertera di jurnalnya ya. nggih, wonten teng jurnalnya, Gus. Ada di situ ya. Oh ya ya. Ini jurnal Sinta berapa atau internasional dapatnya? Dari internasional. Oh ya. Oke.
Ini vasovagal ini artinya wongi semaput Mbak ya, Nggih, pingsan. penurunan. Ya ya. Nah ini perlu dipahami teman-teman. eh SOP bekam itu tiap negara beda ya. Jadi kalau teman-teman ya ini tidak bisa disalahkan ini jurnal karena memang si penulis jurnalnya mungkin di negaranya ugal-ugalan kalau bekam itu loh, tukang bekamnya. Sampai di sini tertulis sebagai apa iki? Efek samping. Efek samping, non preventable, cupping, advance event. Ya, jadi efek samping yang tidak terelakkan yang bisa terjadi ada banyak loh, termasuk pingsan dan sebagainya. Heeh. Ya, ya bagus ini jurnalnya. Ya, jadi memang beda-beda. Kalau teman-teman juga lihat bekam di Malaysia pun juga beda. Ya, bekam di Arab Saudi itu juga ngeri-ngeri. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi eh, tidak sama seperti yang kita pelajari kemarin secara teori dan seterusnya kan belum nih ya teman-teman belum belum sempat praktek kan memang hari ini praktek ya jadi mestinya mestinya praktek cuman karena ada suatu hal kita maju di ujiannya dulu ini kan belum tahu teman-teman bekam yang kita itu hanya mentargetkan menginsisi menginsisi dengan sayatan yang tipis ya. Bahkan ada yang sampai menyamakan dengan istilah skerifikasi dalam dunia apa namanya perlu penyayatan kulitnya ini kulit tanaman ya dalam ilmu tanaman dalam ilmunya ini apa istilah ya ya situlah dalam ilmunya teman-teman di daerah pertanian mungkin ya nah itu ada skerifikasi itu eh, seperti cakaran ya jadi Jadi, sayatan yang sifatnya itu seperti cakaran kayak orang digaruk ya kayak orang digaruk karena memang target target kita dari standar yang sudah ada di negara ini yang dikaji dan yang dipraktekkan ya itu adalah sayatan ringan. Targetnya itu epidermis. Ya, walaupun pada prakteknya itu hampir tidak mungkin kita itu hanya menginsisi epidermis. Ya, kalau kita pakai lensing device saja dengan tusukan yang benar, itu mau nggak mau suka nggak suka itu udah ke dermis. Ya, mau nggak mau suka nggak suka seperti itu. Itu dengan sayatan yang benar. Kalau yang apa tusukan, kalau yang tusukan ngawur lagi yang dihajar ya ke vena besar ya ke hipodermisnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi memang teman-teman akan menemukan banyak banyak metode ya di negara-negara lain. Ada yang slow, ada yang kasar dan sebagainya. Saya cari ini video belum dapat ini. Sempat saya pernah ingin sampaikan ke teman-teman, bahkan di Cina sendiri yang saya saksi mata ya, untuk bekam itu pun beda, bekam basahnya ya. Kalau di Cina bekam basah itu sebenarnya tidak dikembangkan ya teman-teman. Mereka itu hanya menggunakan eh, dry cupping ya dari api dikopkan ya di dipanasi di dalam alat kopnya kemudian dikopkan di tubuh pasien hanya itu doang ya sedangkan bekam basah itu tidak dikembangkan di sana walaupun sebenarnya masuk ke dalam BOK mereka masuk ke dalam 12 cupping method ya ada 12 metode bekam ya dalam tradisional Chinese medicine hanya saja tidak dikembangkan. Ini saya tak cari-cari videonya nggak ketemu.
Ya nanti deh kalau kalau ketemu saya share saya sampaikan saat kita ketemu ya. Insya Allah ya. Ini ada satu video sebenarnya ya, bekam basah yang dilakukan oleh rumah sakit di sana yang saya saksikan sendiri ya di Cina itu tanpa tanpa hipoksia terlebih dahulu teman-teman gitu loh. Jadi tanpa hipoksia langsung ditusuk ya, langsung ditusuk di titiknya ya, langsung ditusuk di titiknya menggunakan jarum akupuntur, bukan pakai jarum, bukan pakai lancet ya yang biasa kita pakai, tapi menggunakan jarum akupuntur ya, dengan mekanisme yang tentunya berbeda dari bekam yang kita pelajari selama ini ya, seperti itu ya. Kalau dibilang sakit ya mestinya sakit dong, dikeluarkan darah ya dengan eh, lebih dalam ya, karena tidak pakai penusukannya pun tidak pakai, walaupun pakai jarum akupuntur ya, tetapi dia tidak menggunakan ini, menggunakan apa namanya, eh, akupoin ya. Jadi di area kira-kira kita mau menggunakan kop yang gede ya, ya segede kop itu ditusuk dulu, jadi tidak ada hipoksianya ya, berbeda dengan cara kita yang menggunakan hipoksia, baru eh, dilakukan invasif, entah itu insisi ataupun ini apa namanya, eh, tusukan. Nah ini ketemu ini, saya share ya, saya share screen aja sebentar. Hmm, biar teman-teman tahu ya. Tadi makanya saya tertarik loh kok ono pingsan barang masuk masuk dalam kategori yang tidak bisa terelak. Nah, ternyata memang jurnalnya, si pembuat jurnalnya meneliti dari negaranya ya, wajar ya. Ini yang harus dicermati bahwa di setiap negara nanti akan berbeda. Ya, karena saya juga pernah tahu ada orang Indonesia yang lama di Saudi ya, itu bekamnya ya ugal-ugalan gitu. Ya, tidak sesuai dengan SOP yang ada di negara kita ya, yang sudah dikaji oleh teman-teman kita. Nah, ini. Nah, ini nggak ada suaranya kalau di share screen dari sini ya. Saya terangkan ya. Nah, ini. Nah, jadi eh, ini keterangannya pakai bahasa Inggris ya, waktu itu ada translatornya dari Cina ke Inggris. Jadi ini eh, dokternya ya ingin melakukan pembekaman basah ya, dikasih iodin di area yang akan dibekam. Oke. Kalau di sana kalau di sana eh nggak pakai kasa yang kita pegang, pakai klem teman-teman ya. Jadi sudah bentuk katembat, katembat gede-gede, ada yang gede, ada yang kecil, itu kasa, bulatannya itu kasa. Dan sudah segelan include dengan iodinnya. Jadi ada yang sudah alkohol, ada yang iodin. Tapi bentuknya katembat, tinggal dipakai aja. Ya, tinggal dipakai. Walaupun kita nggak pakai handscoon, ya aman karena bentuknya seperti katembat. Nah itu langsung ditusuk itu, langsung ditusuk. Ya, kemudian, nah kasih api dan dikopkan. Nah itu teman-teman. Ya, kalau saya pribadi dibekam ala gini saya nggak mau. Ya, nggak mau ya. Keluar darah, ini pasti ke hipodermis. Ya, ini pasti ke hipodermis. Ini bekam yang kita saksikan sendiri dan kita rekam pakai HP kita sendiri. Ya, jadi di rumah sakit sana di Tiangsi Hospital seperti ini caranya. Jika ada stagnasi shock yang tidak memerlukan operasi besar. Ya, kemudian ada orang yang sindromnya panas, ya, yang memang dokter
mendiagnosis ini wajib untuk dilakukan pengambilan darah seperti ini. Jadi ditusuk pakai jarum akupuntur, kemudian di kopnya menggunakan gelas yang divakum dengan pemanasan. Ya, seperti yang tadi disampaikan, ada beberapa alat ya yang tadi Mbak siapa tadi menyampaikan, ada beberapa metode bekam menggunakan manual, menggunakan pemanasan, dan menggunakan pompa ya dan seterusnya. Ya, ini salah satunya. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti tiap negara itu pasti akan memiliki metode yang berbeda-beda. Nggak usah kaget. Mungkin nanti suatu saat teman-teman dapat ini, mungkin mungkin nih ada teman-teman yang qadarullah, ya namanya kita takdir nggak tahu ya. Dia jadi dokter, tapi milih ke dinas kesehatan katakan. Atau teman-teman jadi menteri kesehatan, ya atau apalah yang berhubungannya itu tidak praktek langsung di rumah sakit dan sebagainya, ya sebagai pengawas dan lain-lain. Nah itu dapat pelaporan nih, katakan nih dok, ada laporan dari masyarakat di daerah saya itu ada pembekam WNA, ya warga negara asing yang berdomisili di tempat saya, bekamnya itu ekstrim dok. Ya ekstrimnya pakai apa? Ya pakai jarum sih dok, tapi ekstrim banget dan seterusnya dan seterusnya. Ya itu mungkin tidak bisa ya, tetapi setidaknya teman-teman tuh memahami bahwa oh memang seperti itu si si terapisnya melakukan bekam seperti di negaranya. Biasanya orang-orang India ya yang sempat jadi masalah beberapa tahun lalu itu WNA dari India yang melakukan praktek empiris di Indonesia dari mulai gurah mata, dari mulai bekam dan sebagainya itu ya ugal-ugalan gitu. Ya, jadi berbeda-beda teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman paham di awal, bisa memberikan keterangan kepada yang mungkin di negara kita tidak boleh ini orang melanggar hukum ya, tapi memang jadi pengobatan ya dan seterusnya. Nanti perkara yang lain silakan ditindak sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada di negara kita sesuai kompetensi dari yang teman-teman lakukan. Ya itu, jadi ini pengalaman-pengalaman pengalaman yang luar biasa ya. Jujur saya sendiri juga baru tahu tadi ya, masuk klasifikasi yang tidak bisa terelakkan. Bayangan saya berarti ini yang bikin jurnal itu hidup di sebuah negara yang bekamnya itu ngeri, yang sampai terjadi pingsan. Ya sampai terjadi pingsan, sampai terjadi kelaparan, sampai terjadi pendarahan dan seterusnya. Ya, itu bayangan yang ada di benak saya. Berarti ngeri banget itu negaranya. Ya, kalau bisa jangan ke sana, itu ngeri. Nanti kalian dibekam di sana habis darahnya. Ya darah kita tahu darah eh, orang dewasa 4,7 liter. Ya toh, yang kurang 1 liter aja ya, jangankan 1 liter, 700 mili aja sudah pingsan ya dan seterusnya ya, sudah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi 1,5 liter katakan 1 liter ya, malamnya bisa tahlilan beneran itu nanti ya, dan seterusnya. Kemudian genetika kita juga berbeda dengan mereka ya, mungkin mereka itu kulitnya saking kendeli atau bagaimana ya, berbeda dengan kulit-kulit kita Asia ya, pola hidup kita juga berbeda dari mereka, sehingga hal semacam itu tidak bisa diterapkan. Tapi setidaknya ini pengalaman buat kita sebagai seorang akademisi di luar sana, banyak sekali pembekam-pembekam yang lebih ngeri daripada yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ya teman-teman, yang saya ketahui dan yang teman-teman harus pahami juga, pertama
mereka itu mengabaikan yang namanya eh ini sterilisasi dan sanitasi lingkungan. Itu itu kebanyakan di Indonesia. Wes nggak pakai APD-APD-an, ya tidak peduli yang namanya sterilisasi alat. Mentok itu cukup dipakai alkohol, semprot alkohol, nanti dipakaikan lagi ke orang lain. Ya, kemudian sanitasi lingkungannya, darah itu ditampung, nek ember, udah pakai kasa, udah pakai apa, pokok darahnya melancur, tampung di ember, buang nek got ngarep omah. Ya, kayak gitu. Buang di WC, buang di wastafel, buang di sungai. Ya, ini yang paling banyak dilakukan. Ya, kemudian kalau tata cara ekstrimnya, ya yang banyak di Indonesia itu yang sering saya lihat itu di pemikiran makin banyak darah makin bagus. Nah, itu yang terjadi di pembekam-pembekam Indonesia. Jadi kalau nggak banyak darahnya itu nggak marem, ya sehingga ditusuk berulang-ulang sampai jaringan kulit ini rusak, sampai terjadi yang namanya vascular injuries dan lain sebagainya. Ya, yang penting darahnya metune akeh. Yang penting banyak darahnya itu marem. Kalau belum banyak darahnya itu belum marem. Nah, itu pemikiran awam yang banyak dilakukan di negara ini. Kemudian sama eh, blister itu. Berhentinya kapan? Berhentinya kalau udah keluar blister. Coba bayangkan, kita dibekam ya dengan kondisi kalau nggak keluar banyak dicubles lagi atau ambil silet silet gold kayak gitu ya, bukan bisturi, silet gold, semprot alkohol, sewayat ke ya sampai kena hipodermis tanpa mengetahui juga estetika alur kulitnya. Oh, disewayat kalau nggak nyamping semua ya ke bawah semua. Sayatan nih full darahnya. Habis itu berhentinya bekam kapan? Sampai keluar blisternya baru berhenti. Itu rasanya tuh kalau kita jadi pasien, gimana itu teman-teman? Ini teman-teman bisa membayangkan rasanya kulit itu, waduh, ya kayak kita itu saya dihidup-hidup gak karu-karuan. Ya, terus lebih ekstrim lagi, saya pernah pernah nangani sebuah kasus di Malang juga, nggak pakai zaitun, syukur-syukur zaitun, ya, apalagi betadine nggak pakai remason, ya, jadi bekas bekas luka itu di remason, ya bener kering, tapi kan ya coba bayangkan, udah darahnya banyak, full, keluar blisternya baru berhenti, diolesi pakai remason. Wes itu cerita yang bisa kita nikmati bersama, walaupun kita tidak menjadi korbannya. Nah, itu ya, itu teman-teman, itu banyak yang terjadi. Jadi eh, berbeda-beda tiap negara, tergantung adat setempat dan seterusnya. Itu ya, jadi ya, dari saya malah siang hari ini, sore hari ini, saya sampaikan, ternyata ya tibanya ya menyampaikan dengan bahasa awam itu susah, ya kan? Apalagi bagi kita seorang akademisi, ya, bagi kita seorang mahasiswa dan seterusnya itu butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, apalagi kita sebagai seorang dokter, ya, ternyata susah ya menjelaskan dengan bahasa seawam mungkin. Ya toh, padahal kalau kita cari bisa sejelek-jeleknya browsing di Google gitu. Apa sih makna ini, ya, makna injury katakan. Kadang kalau namanya namanya dokter kan injury, eh apa namanya, insisi. Nah, terus kayak tadi itu ya pingsan tadi itu apa dan seterusnya ya. Kalau kita mau browsing pun sebenarnya ada, cuman kadang penjelasannya kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi untuk meringkas itu yang susah. Ini yang memang saya
siapkan, saya ingin eh, membagikan, ya, mencetak teman-teman menjadi seorang dokter yang secara ilmu, ya, dan iman ada, dan juga bisa menjelaskan, karena itu paling susah adalah menjelaskan. Kita bisa kalah dari guru loh, walaupun itu guru PAUD, walaupun itu guru TK dan seterusnya, dalam hal apa? Menjelaskan kepada masyarakat. Ya. Itu teman-teman, insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, praktek ya, minggu depan. Nanti kita tentukan jadwalnya dan tempatnya di mana. Nanti saya akan komunikasikan dengan Mas Zaki, ya. Nanti Mas Zaki akan saya japri untuk kita menentukan jadwal yang pas untuk kita praktek. Oke, dari sini kita akhiri ya teman-teman ya. Sepertinya teman-teman sudah capek presentasi dan seterusnya. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis ya, untuk keberkahan kita semua, untuk kelancaran teman-teman semua, karena habis ini teman-teman itu sudah semester akhir, habis ini skripsi, sedang lulus, setelah itu koas, ya. Kita doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, rizki yang barokah, ya, dan kesehatan, ya, dan amal yang Allah terima di sisinya kelak sebagai bekal kita nantinya. Karena sehebat apapun kita, sehebat apapun teman-teman nanti mau jadi seorang profesor, dokter, spesialis sampai rangkap 5 sekalipun, ya, banyaknya harta tidak akan bisa dikubur bareng dibawa mati, ya. Kita mungkin saat ini bajunya nggak bisa beli yang murah-murah, satu set paling tidak 1,5 juta, 2 juta, dan seterusnya, merek bagus, ujung-ujungnya nanti kita akan tetap dibalut kain harga 60.000. Itu teman-teman ya. Kata para ulama, saat kita terlena dengan dunia, maka ingatlah bahwa mengingat kematian itu obat untuk hati kita. Cukup bagi kita mengingat kematian untuk kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat ya, kita jumpa lagi minggu depan. Oke, makasih ya teman-teman ya. Makasih Mas Zaki ya. Nanti dikumpulkan Google Drive sama rekamannya saya minta. Oke, matur nuwun, saya izin live. Ya, terima Terima kasih kasih banyak, banyak, Gus. Gus.